Dari tes tulis online dipanggil orang tua, Dek, coba dong tolong jaga warung dulu. Nah itu posisi lagi ngerjain gitu, ya udah kan pakai laptop ya. Itu aku bawa tuh ke depan warung tuh laptop, ngerjain tes tulis online. Terus ada satu soal, dia 100 soal, cuman dikerjain dalam waktu 4 menit. Bisa dibilang first try cobain beasiswa BI dan alhamdulillah langsung keterima juga. Iya kayak gitu. Sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa STF tuh mudah. Yang pertama kan kita harus update kan. Kebetulan kan kemarin sudah tuh kurang lebih 53 yang sekarang nih anggotanya yang dapat terima beasiswa. Halo Sobat X, kembali lagi di Airports Ekonomi Pembangunan Podcast. Nah, episode kali ini kita akan ngobrol tentang beasiswa. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, 3 cowok-cowok ini ya. Sangat grogi banget deh, jadi 3 laki-laki ini. Nah, ini teman-teman dari beasiswa, dari penerima beasiswa ada dari STF, Sosial Trust Fund, STF or STF? STF. STF, Yeah. oke. Sosial Trust Fund, kemudian dari Bank Indonesia dan dari Jarum Foundation. Gitu. Nanti kita bakal ngobrol sama teman-teman di sini bagaimana cerita mereka mendapatkan beasiswa dan juga alur atau mekanisme pengajuan beasiswanya seperti apa. Itu. Sebelum itu, supaya Sobat Apps di rumah dan dimanapun nonton ini bisa kenal siapa aja teman-teman yang di sini, boleh dong kenalan nih kakak-kakak. Dari mana dulu? Nanti bisa sebutin nama, jurusan apa, dan juga dari penerima beasiswa apa. Bebas, mulai dulu. Duluan Bar. Boleh dari ketua dulu. Oke, halo Sobat AirPods. Perkenalkan nama saya Maulana Ishak, biasa dipanggil Ishak. Kebetulan saya dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Next, boleh? Halo Sobat Apps. Yes. Sebelumnya perkenalkan, namaku Muhammad Lutfi Jabar, aku dari Ekonomi Pembangunan, penerima beasiswa Jarum Foundation. Oke, halo Sobat Apps. Perkenalkan nama saya Anjas Saputra ya. Bisa dipanggil Anjas, cuman teman-teman banyak kadang manggil Anjas. Ada Jadi ya. ada nilai plus buat saya. Gitu. Ya Anjas Saputra ya teman-teman bisa dipanggil Anjas. Nah, saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, saya dari penerima beasiswa Sosial Trust Fund UIN Jakarta. Oke, ada Kak Lutfi Oke. dari Jarum Foundation, Kak Ishak dari Bank Indonesia, penerima beasiswa Bank Indonesia, dan Kak Anjas. Iya. Kak Anjas dari STF. Oke guys, sekarang kita masuk langsung aja ya ke pembahasan pertama sebagai awalan gitu. Teman-teman di sini bisa spill sedikit. Oke. Beasiswa yang teman-teman dapat itu beasiswa apa ke teman-teman? Yep. Dari Mas Anjas. Oke, beasiswa STF ya. Yes. Jadi seperti kayak beasiswa pada umumnya ya, beasiswa di STF itu merupakan sebuah program yang ada di STF, itu beasiswa. Nah, program di bidang pendidikan yang mana tujuannya untuk menopang teman-teman mahasiswa yang ada kendala di bidang finansial kayak gitu. Nah, adanya beasiswa STF. Banyak juga ada beberapa beasiswa yang ada di STF kayak gitu, ada 5 diantara beasiswa prestasi, beasiswa Prof Amani Lubis, beasiswa Prof Husni Rahim, beasiswa Azum Mardi Azra, dan beasiswa orang tua asuh kayak gitu. Oke, jadi STF ini khusus buat lingkup UIN Jakarta. Nah, iya benar. Jadi beasiswa STF itu khusus hanya untuk mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kayak gitu. Nah, iya dari STF tuh mungkin banyak juga mungkin kali ya, banyak yang belum pada kenal gitu STF iya. apa kan. Jadi STF tuh sebuah lembaga non struktural yang ada di UIN Syarif Hidayatullah, lembaga sosial kemanusiaan, bisa dikatakan lembaga filantropinya UIN lah. Nah, ada tagline STF yaitu berderma untuk mengubah dunia.
Nah, dari tagline itu harapannya apa? Harapannya kita mengajak atau semua orang yang mungkin ekonominya di atas, di menengah ke atas gitu ya, wajib gitu ikut andil untuk memberi bantuan kepada sesama, terutama yang membutuhkan, karena dalam bidang pendidikan itu kita nggak semua orang tuh rata lah harus kebagian sama. Nah, makanya ada program beasiswa kayak gitu. Oke, itu ya teman-teman STF. Kalau teman-teman kepo lebih lanjut ada Instagram. Ya, ada Instagramnya. Bisa dikepoin lebih lanjut. Apa sih beasiswa STF ini? Khususnya bagi mahasiswa UIN Jakarta. Oke, next buat Kaisang. Yep. Oke, jadi tadi udah dijelaskan terkait beasiswa STF. Jadi kalau dari saya sendiri, beasiswa BI itu apa sih? Jadi simpelnya beasiswa BI itu salah satu program sosial dari Bank Indonesia yang tujuannya itu membentuk mahasiswa di seluruh Indonesia untuk berdaya saing tinggi dengan diberikan dana program pendidikan. Dan beasiswa BI ini sebenarnya nggak hanya di UIN, jadi itu tersebar di seluruh Indonesia di berbagai PTN maupun PTS, dan salah satunya ada di UIN. Dan di UIN sendiri itu termasuk bagian dari jenis beasiswa reguler Bank Indonesia. Sebenarnya jenis beasiswanya itu ada dua, ada beasiswa unggulan dan beasiswa reguler kayak gitu. Dan kebetulan di beasiswa BI ini kita juga ada namanya komunitas Genbi Generasi Baru Indonesia. Jadi emang mungkin orang lebih kenalnya itu Genbi-nya itu, tapi perlu diketahui bahwa tetap nama programnya itu program beasiswa Bank Indonesia. Jadi kita berkomunitas, berrelasi dengan mahasiswa lainnya itu di komunitas Generasi Baru Indonesia kayak gitu. Dan untuk lebih jauhnya itu bisa teman-teman follow IG Genbi UIN JKT, itu ada terkait open recruitment-nya dan program-program lainnya dari program Genbi tersebut. Oke, gitu sih. Dari beasiswa Bank Indonesia. Iya. Salah satu cakupannya lebih luas Iya, dari. betul. Jadi di beberapa kampus ada Genbi berarti. Benar, ada Genbi kayak gitu. Merupakan program sosial Bank Indonesia. Betul. SBI ya. Yap. Oke. Next ke Kak Tuti. Iya. Oke, selanjutnya tadi udah STF, BI, selanjutnya dari Jarum. Mungkin kalian udah banyak nih kenal Jarum, itu kan salah satu perusahaan rokok terbesar juga di Indonesia. Nah, untuk Jarumnya ini dia punya CSR namanya itu Jarum Foundation. Nah, di Jarum Foundation ini salah satu program itu beasiswa, dan aku mengikuti si program beasiswa ini. Nah, beasiswa Jarum ini dia sifatnya itu beasiswa prestasi. Jadi mohon maaf, kayak ekonominya yang kurang gitu ataupun nanti ekonominya yang tinggi kayak di orang kaya atau gimana, itu juga bisa ikut langsung andil. Jadi dia nggak ada batasan terkait ekonomi, yang penting dia berprestasi aja. Nah, terus selanjutnya buat bank sorry kok bang itu kalau buat Jarum ini dia tuh uang beasiswanya itu sebesar 1 juta rupiah sebulannya. Nah, cuman selain dari uang beasiswa dia juga ada kayak program-programnya. Nah, programnya itu total ada 6. Pertama tuh ada karakter building, itu kemarin baru dilaksanain itu di Purwakarta. Itu kita full bener-bener kayak outbound gitu, tempatnya di outbound, kita dayung kano, kita naik hydro, pokoknya kegiatan-kegiatan fisik lah. Terus selanjutnya itu ada di leadership development. Ini nanti acaranya bakal berlangsung di daerah Surabaya. Itu full kita bakal diterbangin rame-rame sekitar 70 orang sesuai region masing-masing. Nanti pas ke Surabaya itu kurang lebih acaranya ke seminar, pelatihan kita penulisan, pelatihan kita public speaking, pokoknya pelatihan yang soft skill lah. Terus terakhir acara wajibnya itu ada nation building. Ini nation building ini kan penerima Jarum dari seluruh Indonesia tuh kurang lebih ada 530-an. Nah, itu nanti di nation building bakal diterbangin semuanya itu 530-an anak beasiswa Jarum ke program nation building, dan di situ nanti kayak acaranya bonding dan sebagainya. Nah, total 3 acara yang selebihnya ini ada essay competition. Ini diwajibkan buat seluruh penerima beasiswa Jarum. Kita bilangnya beasiswan itu dia bakal diadu. Kalau tahun lalu dia sampai masuk final itu acaranya di Bali. Nah, terus ada essay competition, selanjutnya itu ada
community empowerment. Community empowerment ini kayak kita ikut kegiatan-kegiatan bakti sosial, mulai dari anak yatim, duafa, habis itu panti asuhan dan lainnya. Habis itu yang terakhir ini ada international exposure. International exposure ini dia kayak model United Nation, orang-orang terpilih. Jadi dari Beson Jarum kan udah banyak nih, saingannya sulit nih. Kalau dari yang info aku dapat aja itu yang daftar 20.000 sekian. Cuman yang keterima cuma 530. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Nah, itu dimasukin lagi ke international exposure itu cuma sekitar 10 atau berapa gitu kurang lebih. Itu nanti bakal ngadain acaranya tahun ini di London. Wow. Jadi emang full sih jalan-jalan namanya juga Wah. perusahaan. Penasaran nih. Jadi udah di spill banyak ya sama Kak Lutfi terkait beasiswa dari Jarum Foundation. Kalau teman-teman pengen lebih tahu bisa di Instagram juga atau ada website? Dia ada website, Instagram, Twitter juga ada. Terus saya Jarum Beasiswa Plus. Oke, nanti teman-teman bisa search ya. Oke, semakin seru nih pembahasan kita. Langsung aja masuk ke pertanyaan yang menurut aku seru banget sih. Lebih ke cerita atau pengalaman dari teman-teman ketika apply beasiswa ini sampai dapetin gitu. Apakah pas pertama kali daftar teman-teman tuh udah pede gue dapet nih atau malah duh bisa nggak ya apa dapet ya gitu, gimana guys dari Kak Isak? Oke, kalau dari saya pribadi perjalanan menuju mendapatkan beasiswa BI itu dimulai ketika saya di semester 3. Itu di semester 3 kebetulan lagi banyak info-info beasiswa juga dan saya sendiri pun emang lagi gencar-gencarnya nyari info beasiswa dan sampai akhirnya itu menemukan informasi kalau nggak salah itu di Instagram dan dapat info dari kakak tingkat juga terkait ada loh beasiswa Bank Indonesia di UIN Jakarta kayak gitu dan ternyata setelah riset lagi dan nggak lama kemudian dari saya riset itu mau open recruitment kayak gitu sekitar di bulan Desember dan kemudian saya pelajarin juga terkait apa aja sih berkas yang diperluin, apa aja yang perlu dipersiapkan dan kebetulan saat itu kan kalau nggak salah di angkatan saya itu diterimanya sekitar 44 orang dari sekitar 300 lebih mungkin mahasiswa UIN Jakarta dan alhamdulillahnya salah satunya itu saya menjadi penerimanya di beasiswa tersebut kayak gitu dan itu juga bisa dibilang first try cobain beasiswa BI dan alhamdulillah langsung keterima juga iya kayak gitu rezeki juga terus juga ya paling itu sih perjalanan menemukan sampai akhirnya mendapatkan beasiswa BI itu kayak gitu. Jadi semester 3? Iya semester 3 itu apply dan keterimanya kalau nggak salah di semester 4 kayak gitu. Prosesnya cukup panjang karena itu semua seleksinya itu dilakukan langsung oleh pihak Bank Indonesia kayak gitu. Untuk seleksinya apakah langsung boleh spill seleksinya alurnya itu? Oke. Boleh. Jadi kalau selain langsung dapet tuh. Oh iya. Kalau misal seleksinya itu di beasiswa BI itu ada 2. Yang pertama itu seleksi administrasi atau pemberkasan lah teman-teman. Kemudian yang kedua itu setelah teman-teman lolos seleksi administrasi, teman-teman itu bisa masuk lolos ke seleksi wawancara yang dimana itu langsung di interview oleh HR dari BI itu sendiri kayak gitu. Dan setelah keterima atau setelah interview, teman-teman bakal dapat pengumuman dari Instagram Genbi UIN Jakarta. Terus juga setelah itu bisa tanda tangan kontrak kayak gitu. Kayak gitu sih. Kurang lebih itu. Ada administrasi, kemudian lanjut ke Interview. Betul. Oke. Kalau dari STF? STF dari saya sendiri ya. Kebetulan kalau saya kan penerima beasiswa orang tua asuh. Kalau saya tuh kan banyak di STF itu tadi ada 5 ya, ada prestasi segala macam. Kalau saya orang tua asuh. Kalau beasiswa orang tua asuh tuh berarti kita harus
kadang ada yang bisa ditawarin langsung dari donatur, kayak bukan kita mengajukan sendiri ya. Atau kadang ada donatur mungkin yang bernaung ke STF, tolong carikan anak asuh lah buat saya gitu. Nah, kalau saya kan dari orang tua asuh. Kalau untuk dapatnya beasiswa ini ya, saya tuh sebenarnya cerita saya nggak ada belum niat daftar kuliah waktu itu. Saya tuh dari semester 1 ya. Saya belum ada niat buat daftar kuliah, tapi saya ikut bervolunteer di Desa Cidokom. Nah, STF kan tuh salah satu programnya ada rumah wakaf produktif juga, rumah wakaf Serkondeso yang sekarang disewain. Teman-teman boleh banget kalau mau nyewa di Serkondeso, mantap kayak Pilan. Banyak tuh organisasi-organisasi yang sewa di sana. Nah, ada kolaborasi pembangunan dari STF sama volunteer internasional, itu namanya Kaukin Studio, yang volunteernya juga itu dari 13 negara yang berbeda. Nah, bikin musola, namanya ada sekarang musola Solidarity. Nah, itu di situ saya ikut volunteer, banyak banget yang saya dapatkan, dari mulai tingkat ketinggian toleransi kan dari orang luar sampai sini membangun musola. Nah, dari situ saya aktif di situ, terus saya ditawarin kebetulan sama langsung direktur STF-nya, Prof Amelia Fauzia. Mudah-mudahan Prof nonton, terima kasih banyak berkat Prof ini juga. Ya, Prof Amelia Fauzia yang sekarang ketua LP2M, Prof Amelia Fauzia MA PhD. Nah, ditawarin Anjas mau kuliah nggak kayak gitu kan, apalagi daftar, oh mau gitu. Coba. Itu ketemunya pas acara itu atau gimana? Iya pas acara. Mau daftar atau enggak? Terus boleh Bu, yaudah nanti datang ke rumah kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Nanti kebetulan rumah saya juga nggak jauh sih, nggak jauh dari Prof Amel. Nah, ditawarin kayak begitu, syaratnya cuman ya tentu kamu saya harus self report tuh sehabis semester kan, dari keaktifan saya, terus nilai juga pasti. Terus sama aktif saya tuh ngurus di Serkondeso juga, saya buka taman baca anak kan. Taman baca anak yang sekarang udah batch 6 kebetulan. Itu dari berbagai universitas tuh anggotanya volunteer ya, sebagai volunteer. Sampai situ saya ngurus taman baca dan ngurus penyewaan di Serkondeso. Sewa-sewa kalau ada yang mau survei, ada yang menyewa apa segala macam, saya yang ngurus kayak gitu. Jadi kalau untuk orang tua asuh gitu aja, kita paling dari donatur sendiri kan yang menawarkan, bukan dari kita yang mendaftar gitu. Kayak gitu. Nah, kalau untuk di STF sendiri, untuk apa ya, penerima beasiswa di sana itu yang paling ditekankan itu volunteer atau relawan kayak gitu kan. Karena ada banyak kegiatan-kegiatan yang paling inti itu di STF, yaitu kevolunteeran. Dari mulai kita ada peringatan Hari Volunteer Day kita rayakan, ada kegiatan apapun. Terus karena kegiatan sosial lah kan tadi, STF tuh di bidang filantropi ya, sosial kemanusiaan, banyak kegiatan filantropi kayak gitu sih kalau untuk beasiswa orang tua asuh. Gitu. Itu cerita dari Kak Anjas. Kalau udah rezeki tuh emang ada aja jalannya ya? Ada aja. Saya termasuk orang yang beruntung juga. Sekali lagi terima kasih Prof Amel. Dan banyak kalau untuk beasiswa prestasi, Prof Azumardi dan yang lainnya itu juga ada juga persyaratan seperti kayak teman-teman. Atau mau langsung di spill semuanya? Nanti. Tapi ini berarti ketika ditawarin itu ada persyaratan yang dia itu nggak, atau ya udah langsung terima aja atau gimana itu? Kalau itu apa ya? Berkas-berkasnya atau? Enggak sih, enggak ada. Kalau ya cuma dikasih, ya udah coba cari apa ya buat masuk UIN atau masuk kampus lain gitu, UIN sih khususnya ya. Coba cari tahu gimana cara masuknya, bla 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 kayak gitu kan, disuruh cari. Nah, saya cari kayak gini, udah saya ikut UMPTKIN waktu itu. Nah, alhamdulillah Bu lolos gitu, alhamdulillah gitu. Cuma kamu itu syaratnya ya aktif di Serkondeso itu ngurus. Iya, itu kan Serkondeso tuh jadi rumah pemberdayaan masyarakat. Jadi
khusus masyarakat desa Cidokom itu gratis, mau ada kegiatan apapun, rapat pemerintah desa segala apapun itu banyak banget yang ngadain. Nah tapi Waka produktif juga teman-teman, kalau dari teman-teman komunitas mana itu ada sewa buat uang kebersihan kayak gitu. Jadi ada di Serkon Desa juga ada beberapa program kayak pelatihan UMKM ada di situ. Bidang pendidikannya tadi taman baca anak di sekitar desa Cidokom seperti itu. Pemberdayaan dan sosial ya. Oke, menarik. Kalau dari Kak Lesti dari Jarum Foundation, gimana sih kita perjuangan kan? I think buat persaingannya cukup karena dia enggak sekampus-kampus itu kan, di Indonesia langsung. Di Indonesia aja. Iya. Kalau jadi misal nih dari UIN si Jarum cuma pengen terima 1 atau 2 orang, ya udah keterima 1 atau 2 orang doang. Jadi dari dia nentuin kuantitasnya, kan biasa ada kuantitas gitu kan. Kalau dari Jarum dia langsung nentuin kuantitas sendiri. Oke, gimana cerita pengalaman dapetin? Ini kan kalau perjalanan beasiswa sebenarnya aku udah coba apply dari semester 1. Total pokoknya udah ada 7 beasiswa aku apply itu sampai semester 4 itu belum ada yang lolos satupun, termasuk STF sama BI kan. Gua ada gitu pokoknya. Nah terus waktu pengen apply itu kan sekitar bulan Juni ya. Itu Juni sebenarnya tuh lagi ada proker gede itu, proker himpunan nasional gitu kan. Nah pas lagi itu posisi udah di tanggal 31 Juni itu terakhir pendaftaran beasiswa Jarum. Itu posisi malam-malam pulang dari rapat itu udah kayak aduh daftar Jarum apa kagak ya, capek banget nih. Terus akhirnya malam kalau nggak salah sekitar jam 9 atau 10 dia kan deadline jam 12 malam kan. Yaudah akhirnya aku coba apply aja tuh di websitenya. Dia apply langsung di website, ngisi-ngisi formulir sebagainya. Kita nggak usah harus bikin essay notes gitu-gitu, soalnya langsung di website semua tuh ada di situ. Jadi apply dari website. Nah awalnya udah pesimis tuh kalau terima, namanya juga udah mepet-mepet deadline kan. Kayak persaingan gitulah pokoknya. Terus pas habis administrasi, alhamdulillah lolos. Nah pas lolos administrasi, kirain kan langsung wawancara gitu ya. Ada tahap lagi. Ini nggak expect tahap tes tulis online. Nah tes tulis online posisi kan aku ada warung di rumah kan. Nah itu aku lagi ngerjain tes tulis online, dipanggil orang tua. Dek, coba dong tolong jaga warung dulu. Nah itu posisi lagi ngerjain gitu, ya udah kan pakai laptop ya. Itu aku bawa tuh ke depan warung tuh laptop, ngerjain tes tulis online. Terus ada satu soal dia 100 soal, cuman dikerjain dalam waktu 4 menit. Jadi kayak cuman nyusun aja nih perbedaan kayak gitu. Cuman waktu 4 menit. Nah terus pas tes tulis online kelar, alhamdulillah lulus lagi. Itu ada tes tulis offline. Nah tes tulis offline itu kita bareng sama Universitas Binus, Untirta, UNJ, IKJ, pokoknya lumayan banyak tuh dikumpulin di situ. Cuman ini menurut aku rada nyesek sih, soalnya pas tes tulis offline itu yang udah lolos itu pulang, mereka langsung pulang di saat itu. Kan posisi kayak udah datang jauh-jauh, nggak dapet apa-apa kan, cuman dikasih buku sih masing-masing 1 orang. Nah terus yang lolos tes tulis offline itu dia langsung masuk ke tahap tes selanjutnya itu GAT. GAT itu kayak kita apa ya, diskusi gitu, cuman dalam bentuknya game. Awalnya ditanya kalian mau bentuk diskusi atau bentuk games, terus sepakat dong pada jawab pengennya bentuk game saja. Ya udah akhirnya games, itu total ada 5 games dan itu satu-satu tuh ada penilainya. Jadi ada mentornya itu dinilai satu kelompok, dinilai masing-masing per individu. Nah nantinya selesai GAT itu kan posisi baru sekitar jam 4 sore, itu bakal lanjut lagi ke tes wawancara. Untungnya aku kebagiannya tuh besok, jadi bisa istirahat dulu nih, persiapin kan, tanya-tanya juga orang yang udah tes wawancaranya. Nah pas besoknya datang lagi kan beda tempat ya, datang lagi tes wawancara offline, dan itu menurut aku tes wawancara yang paling kompleks gitu. Jadi kayak misal ditanya nih, kamu rencana 5 tahun ke depan apa? Terus aku jawab, saya niatnya pengen bikin usaha gitu. Nah biasanya kan kalau bikin usaha gitu ya, terus bakal next template gitu kan. Ini bener-bener ditanya, emang usahanya kamu pengen bikin usaha apa? Terus jawab bikin usaha konveksi gitu lah, kalau nggak kayak bisnis consulting. Nah terus ditanyain lagi, emang segmennya apa, terus targetnya apa, pokoknya sampai bener-bener kayak kita dipatahin nih. Misal kamu idenya bagus ya, tapi kamu udah punya modal belum?
Jadi benar-benar dipatahin. Terus yang uniknya, ini kan posisi nih, duduk begini. Dia tuh mukanya maju, bener-bener hampir ke muka kita gitu. Jalan kan dia ada asistennya juga kan. Itu yang satu yang nyatet, satu lagi nanya-nanya nih, ibu-ibu yang nanya-nanya ini. Itu bener-bener kayak tegang gitu kan. Aduh. Ya udah akhirnya pas tes wawancara kelar, udah tinggal nunggu pengumuman di ini. Ini Jarum ini percobaan keberapa dari apply beasiswa? Berarti ketujuh. Ketujuh ya terakhir ya. Dapat langsung yang keren. Iya, alhamdulillah. Perjuangan ya. Iya. Perjuangan teman-teman. Tuh. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum itu, dari masing-masing teman-teman tadi apply, ada nggak sih momen atau syarat yang menurut teman-teman, aduh ini susah banget gitu? Ada nggak? Kalau itu mungkin tadi di interview, kemudian tes tulis disuruh jaga warung. Yang menurut teman-teman ditakutin banget gitu? Siapa? Kalau saya sih ke nilai ya pasti. Nilai. Saya langsung dikomentarin tuh kalau soal nilai. Nilai berapa segala macam pasti tanya, itu paling utama tuh nilai. Yang kedua sama ya keaktifan itu sih. Kalau keaktifan alhamdulillah saya juga aktif. Paling nilai. Kalau Kaisa? Part paling susah selama proses saya daftar beasiswa itu sebenarnya ya sama kayak Kak Lutfi juga, di interview, tahap interview juga. Terus juga di interview kan juga langsung oleh HRBI, yang dimana itu mungkin ya udah biasa interview mungkin calon pegawai BI dan lain-lain. Ini nginterview mahasiswa yang dimana mungkin levelnya masih jauh di bawah kayak gitu. Itu benar-benar cukup benar-benar bikin mental pressure juga kayak gitu. Karena kebetulan juga saat interview itu, bahkan itu kan online Zoom gitu, sempat ada kendala ini juga jaringan saya waktu itu aduh paniknya parah banget, parah, keringat dingin. Terus juga soalnya interviewernya itu ibu-ibu atau mbak-mbak gitulah. Itu benar-benar ya gimana sih, kayak mereka kayak ketawa-ketawa juga kayak gitu loh, kayak makin kayak aduh nggak lucu nih, ya udah. Iya kayak gitu. Iya makanya. Iya, tapi banyak belajar juga dari interview itu, terutama juga karena mungkin selinear juga ya antara BI dengan jurusan saya itu ekonomi pembangunan. Jadi saat itu saya banyak ditanya bukan terkait background keluarga atau background ekonomi, tapi juga terkait gimana si ekonomi secara makro juga kayak gitu, terkait ekonomi moneter terutama. Terus juga waktu itu mungkin masih hype terkait G20, itu benar-benar semuanya ditanyain, bahkan ditanya sesimpel kayak gimana kamu merawat uang logam dan uang kertas, itu kayak itu benar-benar di luar dugaan, yang udah persiapannya pertanyaan-pertanyaan sulit tapi ditanya simpel gimana cara merawat uang uang logam. Gimana tuh Bang? Gimana? Ditaruh di kaleng kayak gitu, atau ditaruh di kaleng lah kayak gitu. Sesimpel itu sih. Kayak gitu. Itu sih interview paling susah. Interview paling susah. Tapi mungkin tambahan dikit, kalau selain interview, anak-anak mungkin teman-teman lain itu males untuk ini ya, ngelengkapin pemberkasan itu kayak gitu, pemberkasan. Padahal itu tahap paling penting juga sih. Iya. Soalnya di administrasi ya, administrasi itu ada esainya yang kita submit. Iya benar, Kak Intan juga sebenarnya ini penerima beasiswa BI bareng saya juga di batch yang sama kayak gitu. Itu kita ada esai, jadi esainya itu terkait ke bank sentralan. Jadi setiap tahunnya update lah terkait ke bank sentralan. Dan satu lagi itu terkait motivation letter kayak gitu. Oke, ya jadi teman-teman, biar saya writing di sini. Juga salah satu penerima dari beasiswa Bank Indonesia sama Kaisa. Cuman periode ini kan udah selesai. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau boleh cerita sedikit? Boleh banget. Oh, saya juga cerita. Dulu itu aku apply beasiswa cuma 2 kali. Oke. Yang pertama itu gagal di administrasi. Oke.
karena saat itu tuh bikin itu dia menurut aku yang paling susah adalah esai. Iya, Esai. benar-benar. Esai waktu pertama kali daftar itu ya udah bikin aja gitu. Hanya formalitas aja gitu. Nah mungkin itu kesalahannya di situ. Benar. Kemudian next year untuk open registrasi selanjutnya coba lagi. Lebih concern ke esainya sih supaya kualitas esainya lebih bagus. Dan alhamdulillah administrasi dapet, terus lanjut ke interview. Interview juga sama ceritanya, tapi kasusnya beda. Yang sinyalnya jelek dari interview yang itu bapaknya udah cukup tua, jadi apa namanya pertanyaannya itu kurang jelas. Di situ sih cukup ragu karena nggak puas juga untuk jawabnya. Itu. Kalau dari Kak Lutfi, yang paling sulit interview itu kan? Selain interview di bagian ini sih yang ngisi bagian website tuh, kan ada formulir pendaftaran awal-awal tuh. Kayak kita nggak jelasin diri kita kayak gimana, cuman dalam bentuk tulisan. Sebenarnya sama kayak kita bikin esai, cuman bikin esainya langsung di dalam website itu. Itu sih ada dua. Terus yang ngerjain tes tulis sambil jaga itu sulit nggak? Jalanin aja sih, udah unik banget dulu kan. Alhamdulillah ya. Karena ada ini juga lucu sebenarnya. Dia padahal kan cuma pengen lihat kode gitu kan. Nah pas kita balik ke tabnya itu langsung bunyi alarm kayak ini itu kan bikin panik ya. Terus mana kameranya nyala terus kan. Jadi kayak kelihatan lah kita bukanya gitu. Oke, selanjutnya selain teman-teman dapat bantuan secara finansial dari beasiswa, mungkin teman-teman tadi udah spill sedikit terkait benefit yang teman-teman dapat kayak dari kegiatan sosial dan lain sebagainya. Selain itu apa aja yang teman-teman dapetin? Dari siapa nih? Bebas mau gambreng gitu loh. Lutfi, boleh deh Lutfi. Tadi udah di-spill. Pokoknya dia ada 3 program wajib. Kalau kita nggak ikut beasiswanya dicabut. Oh gitu. Sekali nggak ikut cabut. Makanya sebenarnya rugi juga ya kalau kita nggak ikut. Selain beasiswanya dicabut, kapan lagi jalan-jalan gratis kan? Betul. Terus satu lagi competition ini wajib diikutin. Jadi total ada 3 program wajib, 1 kompetisi wajib. Habis itu 2 seleksi. 2 seleksi itu yang community empowerment kayak panti asuhan, kita ke panti jompo, pokoknya kegiatan-kegiatan sosial. Sama yang terakhir itu dari international exposure, itu yang bagian MUN, Model United Nation itu. Kalau dari Kanis? Jelas boleh. Benefit yang didapat ya. Yang pertama yang tadi kita dituntut untuk menjadi volunteer ya. Itu kan pelajaran yang kita nggak dapat kan di kelas tuh. Ada program charity store di STF tuh. Itu teman-teman yang dapat beasiswa itu disuruh fundraising dengan cara berjualan buku atau ketika ada wisuda UIN kita mencari uang lah gitu. Sudah kerjasama kan sama Pak Rektor dengan menempelkan sebuah brosur di kursi-kursi para wisuda dan orang tuanya. Terus itu dari fundraising ya. Terus ada di momen-momen kayak tadi International Volunteer Day itu kita ngadain, itu kayak ada cek kesehatan. Terus ada program ojek Vespa, mungkin teman-teman kaum satu pernah lihat tuh yang ada ojek Vespa tuh. Nah sebelum di list tuh ojek Vespa duluan. Dari STF kita collab sama Dejapu Win, komunitas Vespa Win. Terus cek kesehatan, terus sama kayak apa seminar gitu yang diperuntukkan untuk semua. Dan siapa panitianya, siapa penyelenggaranya, yaitu volunteer itu. Jadi STF mewadahi dari volunteer kita yang manage, dari membuat struktur, siapa ketua IVD, siapa yang ngurus segala macam tuh. Terus yang tadi saya bilang juga dari apa ya, kita menjaga charity store buku itu kan teman-teman volunteer per minggu mungkin 1 atau 2 kali diwajibkan untuk jaga di situ. Nah di situ sebenarnya tanpa kita sadari
itu menambah keakraban. Jadi volunteer STF tuh begitu erat gitu, jadi sama-sama kenal daripada ngejual kayak gitu, ngejual buku, karena setiap hari kita ketemu loh, walaupun enggak setiap hari, maksudnya seminggu sekali atau 2 kali kayak gitu. Terus ada capacity building untuk volunteer. Jadi teman-teman yang dapat itu nanti ini bakalan diadain kayak malam keakraban gitu, isinya gitu. Isinya materinya yang pertama kayak kita public speaking, terus sama kepenulisan dan lain-lain tuh banyak tuh materinya. Kita manggil materi kayak gitu sih. Benefit yang dapat banyak banget. Taman baca anak juga kan masuk nih, taman baca yang disiapkan besok. Nah itu kan teman-teman boleh banget kalau yang mau ngajar, kalau untuk dari STF dari beasiswa, karena walaupun kita oprek lagi volunteer umum ya, tapi ya teman-teman beasiswa ya tuan rumah itu kan gitu. Sebagai di taman baca, karena itu punya second deso STF UIN juga, bernaungnya ke sana. Kayak gitu sih mungkin. Seru. Apa aja? Kak Intan udah tahu padahal benefitnya. Iya, kalau dari beasiswa BI sendiri itu benefitnya yang pertama udah pasti uang pendidikan ya. Kalau jadi ada dua jenis, itu kalau reguler itu 1 juta per bulan, kalau unggulan itu 1.500.000 per bulan, dan di UIN itu dapatnya 1 juta per bulan. Kemudian selain uang beasiswa, kita juga dapat sebenarnya sama yang disebutin tadi ke Anjas, itu kita ada namanya program capacity building juga. Itu tuh dari Bank Indonesia langsung kayak gitu. Jadi sebelum capacity building kita itu ada namanya kegiatan sertifikasi, yang dimana itu wajib bagi seluruh anak penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan di sertifikasi tersebut kita langsung dapat sertifikasi dari BNSP yang kerjasama sama Bank Indonesia. Itu kemarin ada sertifikasi terkait digital marketing, kemudian public speaking, terus juga office, dan satu lagi content creator. Terus setelah sertifikasi itu kita capacity building selama 3 hari itu di Bandung kayak gitu. Jadi kita di sana juga kegiatannya terkait pelatihan penulisan, sama kurang lebih lah kayak gitu, terkait seminar-seminar dari lembaga lainnya kayak gitu. Kemudian selain itu kita juga kegiatannya itu ada volunteer, bukan volunteer ya, tapi kayak kita tuh berkomunitas di generasi baru Indonesia, di Genbi itu. Nah di Genbi itu kita umumnya sama lah kayak organisasi mahasiswa lainnya, mengadakan kegiatan-kegiatan, program kerja yang mungkin itu juga menambah pengalaman, terus juga relasi, karena nggak hanya dari satu jurusan, satu fakultas, tapi satu universitas di UIN itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu kita kalau lagi ada kegiatan-kegiatan Bank Indonesia, itu bisa dibilang kita tuh tamu privilege lah. Jadi mungkin kalau mungkin ada kegiatan Bank Indonesia biasanya diadain di JCC atau di Istora dan lain-lain, itu mungkin kalau masyarakat umum harus regis dan lain-lain, kita cuman ya udah masuk aja gitu. Dan souvenirnya lebih orang dalam iya gitu. Kita jalan di belakangnya Pak Peri berarti. Iya, kita bisa ketemu langsung sama Bapak Gubernur Bank Indonesia juga, Pak Peri kayak gitu. Banyak lah. Dan ada mungkin salah satu yang mungkin kemarin itu kita kegiatan after ke Bandung, itu kita ke pulau. Itu kita ke pulau nanam mangrove kayak gitu, itu juga seru banget dah kayak gitu. Pokoknya banyak lah benefit yang bisa teman-teman dapetin kalau di beasiswa Bank Indonesia kayak gitu. Oke. Banyak banget ya, jadi bukan dapat duit aja. Betul. Kita juga dapat network, kemudian knowledge, pengalaman yang berharga dan lain sebagainya. Terakhir nih, pertanyaan pasti yang ditunggu sama Sobat X. Tips dan trik serta motivasi buat teman-teman yang lagi berjuang dari beasiswa, kayak tadi Kak Lutfi sampai 7 kali, aku sampai 2 kali. Gimana tips dan triknya sama motivasi buat teman-teman? Kak Lutfi? Kalau tipsnya pokoknya jangan pernah menyerah sih. Ya. Kadang nggak tahu percobaan ke-8, 9, siapa tahu keterima gitu. Betul. Terus ditambah juga sama jangan pernah takut bersaing sih.
kita kan nggak tahu nih walau saingan kita ini lebih banyak ini daripada UN kemarin ya, SBMPTN. Jadi sampai 20.000 keterima 500. Ya. Makanya jangan sampai kita takut bersaing sih, karena kita kan nggak tahu kan dari 10.000 orang, dari 10 orang, kalau keterimaan satu tapi itu kita keterimaan satu orang, berarti kan emang rezeki kita kan. Terus kalau tips and triknya, pas kalian nulis sebagian website itu masukin yang bagus-bagus. Misal kalian ikutin organisasi atau lomba, itu kalian lomba ada banyak, ya kan? Cuman pilih aja sebisa, kalau enggak tiga atau enggak 5 paling banyak lah. Itu di yang paling top kalau bisa di tingkat nasional atau enggak internasional. Itu supaya bisa lolos ke administrasi. Terus kalau di bagian tes tulis online itu kalau bisa kalian sisain waktu 3 jam. 3 jam itu kalian langsung harus free. Habis itu kalau misalnya ada mata kuliah izin dulu lah sama matkul kan, cuman 3 jam doang, sisihin waktu buat tes tulis online. Terus pas di tes tulis offline itu kan tesnya dia psikotes, sebenarnya disuruh gambar-gambar kayak gitu. Pas kalian gambar pohon, ini saranku coba gambar pohonnya tuh jangan pohon kecil, apalagi pohon di dalam pot. Itu pokoknya kalian gambar sebisa mungkin, sepercaya diri kalian. Gambar pohon yang besar lah dengan daun-daunnya lah, pokoknya sekreatif kalian, tapi nunjukin jangan sampai ada kayak garis-garis keraguan gitu, arsir lah, ya kan, tarik-tarik, pokoknya lebih pede. Terus sama yang terakhir, pas kalian di bagian nanti kalau emang konsepnya sama ya, cuman aku dengar dari pembina sih konsep penerima beasiswa angkatan 41 nih, yang angkatan sekarang nih katanya bakal diubah, enggak sama kayak aku dulu. Cuman kalau misalnya sama, nanti kalian pas tahap GAT itu kan per kelompok ya, jangan terlalu fokus sama diri kalian sendiri, pokoknya jangan egois. Pokoknya yang egois itu pasti dia bakal tersingkir di awal. Karena waktu GAT aku ngerasain juga ada beberapa yang memang egois, tapi bukan di kelompokku sih, ngeliat dari kelompok lain itu kayaknya dia pengen menang sendiri gitu, jadi ketinggalan dan justru malah poinnya paling bawah. Jadi jangan sampai kayak gitu sih, kayak gitu. Oke. Kalau Kaisa? Kalau dari saya pribadi, ini tips untuk mendapatkan beasiswa BI, ya enggak beasiswa BI doang sih, beasiswa apapun itu secara general. Teman-teman bisa, yang pertama itu keseriusan teman-teman dan visi teman-teman untuk mendapatkan beasiswa, karena nantinya pasti visi kalian itu bakal berdampak ketika kalian berada di tahap interview kayak gitu. Terus yang kedua itu teman-teman harus pahamin kualifikasi serta syarat berkas beasiswa itu, harus benar-benar riset lah, jangan malas untuk melengkapi berkas kayak gitu, karena itu biasanya salah satu kendala mahasiswa sih, kayak malas ngurusin nanti, jangan ditunda sih itu. Kayak jangan kayak gitu. Setelah teman-teman udah mungkin riset dan lain-lain, teman-teman tuh bisa mungkin pelajarin si beasiswa itu, kayak itu beasiswa apa, untuk nantinya misal kalian teman-teman lolos di tahap untuk interview kayak gitu. Dan yang terakhir teman-teman, tadi pelajaran juga dari Kak Jabar, jangan pernah takut lah buat mencoba terus, karena Kak Jabar ini beasiswa percobaan ke-7 kali, terus juga dan langsung yang dapatnya wah lah kayak gitu. Dah, ya paling itu sih. Oke. Kak Anies? Kalau dari beasiswa STF ya, STF sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa STF tuh mudah. Teman-teman enggak serius, saya banyak cerita kan dari teman-teman, walaupun saya dianggap sepuluh di sana satu ya. Mudah. Yang pertama kan kita harus update kan. Kebetulan kan kemarin sudah tuh kurang lebih 53 yang sekarang nih anggotanya yang dapat terima beasiswa. Terus kita update, cari tahu IG-nya. Nah, ketika diwawancara itu yang paling dilihat tuh triknya keaktifan kita bervolunteer. Itu yang tadi bervolunteer, mungkin berorganisasi juga, sama mungkin keadaan finansial keluarga gitu kan pasti. Itu yang paling diituin. Enggak susah banget gitu. Kalau teman-teman mau bener ada aja kan jalannya. Ada aja. Apalagi banyak gitu beasiswa yang ada di STF tuh. Betul. Bukan cuma prestasi. Oke, jadi kesimpulannya harus usaha dari Kak Ishak dan Kak Lutfi, Irfan Ramadana. Kalau dari Kak Anjas, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Rezeki tiba-tiba datang. Keberuntungan tuh ada aja setiap orang. Betul. Iya, Gitu. itu ya teman-teman buat yang sedang mencari beasiswa dan
masih berjuang berkali-kali mencoba jangan pernah menyerah, karena dari kegagalan kita itu kita bisa tahu kesalahan kita di mana, jadi bisa diperbaiki gitu. Thank you buat teman-teman yang udah Thank you, menyempatkan Kak waktunya Intan. cerita sama kita di sini pengalaman dapat beasiswa seperti apa. Nanti teman-teman kalau pengen tahu informasi pendaftarannya seperti apa, alurnya seperti apa, teman-teman langsung cari aja platform sosial media dari masing-masing beasiswa atau kontak ke kakak, boleh kan? Link ada di bawah. Instagramnya kita Genbi, follow Genbi. kita ya, Ada atas. langsung gitu. Betul. Oke, terima kasih buat Sobat X yang udah menonton episode ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lagi cari beasiswa, butuh motivasi dan tips dan trik, boleh di-share. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube kita juga. Stay tune di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode. Dadah. Nah.